Banyak dari kita pasti pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana nenek moyang Indonesia selalu mengarungi lautan tanpa takut menerjang ombak. Karena sejak zaman prasejarah, nenek moyang Indonesia memang dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Tidak heran jika orang Indonesia telah berlayar hingga ke Samudra Hindia. Bahkan dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B pada 21 Maret 2012 menyatakan bahwa orang Indonesia adalah nenek moyang penduduk Madagaskar. Ilmuwan asal Massey University di Selandia Baru, Muraiko, melakukan analisis DNA orang Indonesia dengan Madagaskar yang disebut Malagasy. Dalam penelitiannya, Koch mengambil stempel DNA dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan serta 266 etnis Malagasy yang terdiri dari Mikea, Bezo, dan Andriana Marina. Penelitian memfokuskan mitokondria yang diturunkan lewat ibu. Jenis DNA yang terdapat di organ sel yang berfungsi menghasilkan energi. Selain ke Madagaskar, nenek moyang kita telah dikenal tangguh di lautan. Pada awal Masehi, telah berlayar ke Cina, Jepang, India, hingga Afrika untuk berdagang. Dari perdagangan ini, orang Indonesia mendapat berbagai barang seperti logam mulia, perhiasan, kain, wangi-wangian, dan obat-obatan. Barang-barang tersebut ditukar dengan berbagai jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Menurut Profesor Oliver Molter, India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan sungai. Bahwa dalam hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia-Cina, juga antara Cina-India, serta Persia pada abad ke-5 sampai ke-7, terdapat indikasi bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh bangsa Indonesia. Orang-orang Cina baru bisa membuat kapal untuk mengarungi lautan sekitar abad ke-10 Masehi ketika masa dinasti Song. Sementara Nusantara telah berlayar pada abad ke-5 sampai dengan ke-7. Cina ketika dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, dan setelah kejatuhannya digantikan oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Saat kita membaca sejarah tentang masuknya Hindu ke Indonesia, diperkirakan sekitar awal abad ke-4 Masehi, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia terdapat beberapa teori. Di antaranya teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisa, teori Sudra, dan juga teori arus Bali. Jika kita melihat kebudayaan India, maka kita akan mengetahui bahwa di India, para masyarakatnya bukanlah orang-orang yang terbiasa dengan lautan. Hal ini dapat kita lihat dari cerita dalam epik Ramayana. Kala itu, ketika Rama dan tentaranya hendak ke Alengka atau Sri Lanka. Untuk menyeberang ke Sri Lanka, Rama memilih untuk membuat jembatan daripada membuat kapal. Hal ini dikarenakan orang-orang India menganggap semakin tinggi suatu tempat, maka semakin suci tempat tersebut. Sehingga mereka menganggap gunung adalah tempat yang suci, yaitu tempat para dewa, sedangkan lautan merupakan tempatnya para jin. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan, seharusnya orang-orang Indonesia membawa orang-orang India
untuk mengarungi lautan hingga sampai di Indonesia. Karena Cina dan India yang mayoritas beragama Hindu-Buddha belum terbiasa mengarungi lautan. Seperti yang kita tahu, saat itu mereka masih bergantung pada Indonesia untuk berdagang melalui rute laut. Hal ini dapat kita dasari dari perkataan Punto Sutowo dalam mengomentari buku karya Rupert Digrid yang mengatakan pelaut-pelaut Nusantara telah menaklukkan banyak samudra jauh sebelum bangsa Eropa, Arab, dan Cina. Bahkan pada abad ke-5 dan ke-7 Masehi, para pedagang Cina bergantung pada pelaut Nusantara. Tidak hanya itu, salah satu teori juga mengatakan bahwa yang membangun jalur sutra versi laut sebenarnya bukanlah orang-orang Cina ataupun India, melainkan orang-orang Indonesia. Bahkan menurut George F. Haurani, bahwa orang Arab sudah mengarungi lautan-lautan di sekitar India sejak sebelum Masehi, tetapi keberadaan mereka terlambat jika dibandingkan para pelayar Nusantara yang memiliki kapal dan sistem navigasi yang lebih baik. Dia juga mengatakan bahwa bentuk kapal dari Nusantara adalah bentuk kapal paling berpengaruh di seluruh dunia. Karena saat itu India merupakan tempat bertemunya para pedagang dari Persia, Arab, Yaman, Mesir, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Dari sinilah kelak bentuk kapal Nusantara ditiru oleh para pelaut Eropa. Dari catatan Mesir kuno, mereka mendapatkan beberapa komoditas seperti rempah-rempah, cendana, cengkeh, emas, dan lain-lainnya dari sebuah negeri yang belum diketahui. Pada sebuah penelitian mengenai rempah dan buah-buahan dari Asia Tenggara, terutama cengkeh dari Indonesia, juga terdapat pada mumifikasi Fir'aun Ramses II. Temuan ini berdasarkan laporan arkeolog Giorgio Buccellati dan Merlini Kelly Buccellati dari UCLA, Goetsen Institute of Archaeology. Seperti yang kita ketahui, cengkeh saat itu hanya ada di Indonesia, yaitu Maluku. Walaupun kini tersebar di mana-mana, namun Maluku merupakan tempat pertama komoditi cengkeh pada masa itu. Jika pada zaman kuno cengkeh telah sampai ke sana, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu orang-orang Mesopotamia yang membawa dari Indonesia, atau orang-orang Indonesia yang membawanya ke Mesopotamia. Jika dilihat dari kebudayaan Mesopotamia yang terbiasa di daratan, maka kemungkinan besar orang-orang Indonesia lah yang membawa komunitas tersebut ke sana.